kemudian apa? eh, Divertikulosis ya. Ya, saya mulai saja hemoroid ya, hemoroid. Di sini dilihat saya kasih gabung saja ya, karena di sini dipisahkan hemoroid grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi saya gabung saja. Kalau dipisahkan nanti terpotong. Nanti lebih bagus saya nanti yang berikutnya nanti kita apa judul lain lagi ya. Kita mulai hemoroid. Jadi definisi hemoroid adalah definisi hemoroid adalah pelebaran dari vena di dalam plexus hemoroidalis di daerah anorektal. Jadi di daerah anorektal ada plexus hemoroidalis. Nanti sebentar kita lihat yang dibentuk oleh arteri hemoroidalis superior, inferior, dan sebentar ya. Jadi ada pelebaran vena di dalam plexus. Itu ingat saja, pelebaran vena di plexus hemoroidalis daerah anorektal. Jadi hemoroid bukan hanya karena ada pelebaran vena, tapi bersifat lebih kompleks karena ada melibatkan beberapa unsur pembuluh darah, ya, jaringan lunak dan otot sekitar anorektal tersebut. Jadi hemoroid bukan cuma ada pelebaran karena ada banyak faktor penyebabnya. Di situ ada sokongan dari jaringan lunak, jaringan ikat, otot-otot pembuluh darah, ya, hingga terbentuknya hemoroid. Anatomi kita tahu analis berasal dari asal ya dari proctoderem, panjangnya sekitar 3 cm saja ya, 3 sampai 4 cm saja ya. Kanalis analisnya. Membentuk sudut ada dorsal rektum di dorsal ya, dorsal dengan rektum. Ya, rektum dia agak ke dorsal. Batas atas ada batas atas, jadi ini ada gambar tapi bawah. Batas atasnya disebut juga garis anorektal atau mukokan, disebut juga linea pectinea, ya, linea dentata, ya, semua sama. Dapat kripta-kripta ya, alur anus dan di situ terletak muara kelenjar. Kolumna bergeraknya adalah lipatan longitudinal mukosa di atas ligamentum dentata, ya, linea dentata. Nanti lihat pelajari anatominya ya. Tadi saya bilang pendarahan dari kanal anus itu berasal dari arteri hemoroidalis superior, itu cabang dari mesenterika inferior. Sedangkan arteri hemoroid medial itu cabang langsung dari arteri iliaca interna. Sedangkan hemoroid inferior cabang dari pudenda interna. Ya. Cabangnya, cabang arteri iliaca interna, pudenda, ini hemoroid inferior ke pudenda dulu baru ke vena nanti ya. Nah, pada hemoroid itu dibahas adalah plexusnya, pelebaran vena di plexus. Nah, plexus hemoroid terbagi dua, ada yang interna dan ada yang eksterna. Jadi juga hemoroid ada yang interna, ada eksterna. Ya, plexus hemoroid interna itu dibentuk oleh arteri superior, hemoroid superior, dan arteri hemoroid medial. Ya, sedangkan yang plexus hemoroidalis eksterna itu dibentuk oleh arteri hemoroid inferior. Oke, jadi pendarahan vena itu dari plexus hemorrhoids interna itu bermuara ke vena hemorrhoids superior, ke sigmoid, dan kemudian ke vena mesenterica inferior. Beda yang plexus hemorrhoids externa, jadi hemorrhoid eksterna itu dia venanya bermuara pada hemorrhoid inferior kemudian ke vena iliaca interna. Kalau yang hemorrhoid interna dia ke mesenterica inferior. Ya.
beda jalanannya. Ya, ini juga mencerminkan kenapa darah hemoroid itu warna merah segar. Karena terbentuk dari arteri. Ya, pelebaran vena itu terbentuk dari plexus dari arteri. Jadi darahnya bukan darah yang hitam pada hemoroid. Jadi kalau kita tanya darah bagaimana, berak darahnya bagaimana? Darah segar. Nah, itu kemungkinan hemoroid. Kalau dia masih gelap atau apa, kemungkinan bukan dari hemoroid. Kemudian aliran limf. Aliran limf di bawah linea dentata itu sama dengan perjalanan di venanya ya ke kelenjar getah bening di iliaka. Sedangkan di atasnya itu ke mesenterika inferior sama ya. Kemudian persarafan ya cara persarapan oleh saraf simpatik dan parasimpatik ya yang berasal dari tulang belakang ya, corpus vertebra, ya, dari simpatis dan parasimpatis. Jadi hemoroid nama lainnya disebut banyak nama lainnya, disebut juga wasir. Ya, wasir orang-orang bilang juga kebanyakan yang bilang ambeien ya. Itu juga nama lainnya ambeien, pila ya, dengan piles. Piles ya. Ini istilah ya apa namanya bantalan itu ya piles ya. Ambeien, wasir ya, hemoroid. Itu hemoroid berasal dari kata Yunani. Kalau Yunani hemor itu darah ya, hemoroid itu mengalir ya darah yang mengalir dari yang luar. Ya. Berupa dilatasi satu atau lebih segmen vena dalam plexus hemorrhagicis. Jadi hemoroid adalah pelebaran tali vena dari plexus ya, plexus hemorrhagicis. Katakan bahwa penelitian pria lebih banyak daripada wanita. 2 banding 1. Ini mungkin faktor pekerjaan ya, faktor tapi yang jelas ada penelitian bahwa pria lebih banyak. Kemudian terutama di usia 50 tahun ke atas. Jadi kita beritahu bahwa hemoroid juga itu bukan cuma karena ada pelebaran vena, tapi ada kelemahan juga dari otot-otot ya, otot-otot orang tua, kelemahan di otot-otot di anal, kemudian juga sokongan dari jaringan ikat sekitar itu sudah longgar, jadi kemungkinan untuk terjadi uh, hemoroid jadi sering pada orang-orang yang lebih tua. Posisi ya, kalau ditanya posisi, kalau kita anggap suatu jam adalah anal kita, anus kita ya, jadi posisi primer ya sumbernya di situ plexus ada di jam 3 ya. Jam 3, jam 7, jam 11 ya. Jam 11 itu depan depan kanan ya, depan kanan. Kalau yang 3 itu belakang kanan, belakang kiri dan 7 belakang kanan ya. Kalau kita menghadap ke bawah, tapi kalau menghadap ke depan kita 3, 7, 11 ini ya. Ini di sini sumber ya. Plexus di situ bantalan-bantalan bantalan pembuluh darahnya. Jadi, ya kalau ditanya, posisi primer hemoroid itu di pukul 3, 7, dan 11. Ya, penyebab ya kita tidak tahu penyebabnya, tapi banyak faktor-faktor risiko. Faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya hemoroid. Ya. Kalau ditanya apa penyebab hemoroid, tidak pasti. Tapi ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadi hemoroid. Keturunan ya itu kita bisa nyata keturunan. Makanya kalau ada pasien dengan hemoroid, biasanya kita tanya orang tua bagaimana dan gimana keluarga ada ya. Kemudian juga anatomi dan fisiologinya. Kita tahu bahwa vena-vena di daerah anorektal tidak mempunyai katup ya. Dan juga pada plexus hemorrhalis itu kurang mendapat sokongan otot ya atau dari pembuluh darah sekitarnya sehingga memudahkan timbulan darah. Jadi dia tidak mempunyai katup. Jadi kalau dia sokongan ototnya kurang, sokongan ototnya ke arah dia memompak ke atas kurang, nah, akhirnya numpuk di bawah karena tidak ada tekanan ya, tekanan dari otot-otot. Jadi hingga jadi pelebaran vena. Ini juga karena kelemahan dari tonus sphincter ani, ya, kelemahan otot-ototnya.
Kemudian faktor-faktor risiko yang lain, pekerjaan ya. Pekerjaan orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat meningkatkan tekanan intraabdominal, misalnya mengangkat beban berat ya. Ya semua eh, bisa menyebabkan bendungan ya, akhirnya terjadi peningkatan tekanan intraabdominal, akhirnya darah tidak lancar naik ke atas, akhirnya terbendung ke bawah ya. Tadi sudah dibicarakan faktor umur ya, faktor endokrin, misalnya salah hormon, juga pola makan. Yang penting pola makan juga. Pola makan pasien-pasien penderita-penderita dengan hemoroid biasanya pola makannya yang tidak teratur ya, jadi kurang makan yang berserat, kurang makan berserat. Jadi kalau makanan kurang berserat ya, kurang berserat akhirnya waktu waktu di pencernaan agak lama, tidak langsung keluar. Jadi lama diproses di pencernaan, jadi akhirnya numpuk keras, nanti saatnya pasien mengedan pada saat buang air besar. Nah, itu adalah faktor-faktor kenapa kita diwajibkan makan makan yang berserat ya, untuk pasien-pasien yang ada riwayat hemoroidnya, kita beri makan makan yang berserat, banyak minum ya, supaya transit time-nya, transit waktu di usus itu cepat. Jadi tidak terjadi feses jadi keras, ya, jadi terkalit gitu ya, jadi keras, jadi harus dikeluarkan dengan medan. Kemudian pola defekasi, ya, pola defekasi sebaiknya tidak usah dipaksakan untuk mengedan, ya, ini biasa saja, ya, duduk itu lebih bagus sebenarnya. eh, eh, Toilet yang duduk daripada yang jongkok daripada yang duduk ya, karena posisi kalau kita jongkok dari rektum sampai ke bawah itu lurus, jadi kemungkinan untuk feses tanpa tanpa mengejan itu bisa keluar dibandingkan kalau kita duduk ya, duduk dia akan bengkok, akhirnya kita eh, mengejan pada saat buang air besar. Kehamilan tadi masalah ini, dok, kehamilan. Jadi kalau ada hamil, ada bayi di atas perut, jadi terhalang untuk aliran darah ke atas, jadi numpuk ya, numpuk di bawah di plexus hemorrhoidalis. Jadi situ jadi pelebaran. Ya. Jadi orang-orang ibu-ibu hamil biasanya kalau dengan pola makan yang tidak tidak banyak serat itu, kemungkinan ya yang besar hemoroid, dan memang banyak kasus-kasus ibu dengan kehamilan dan hemoroid. Obstruksi vena ya bisa dari karena ada tumor atau apa segala macam. Ya, ini tadi peninggalan dengan intraabdominal, ya, kerjaannya berat, bisa angkat-angkat berat, kemudian ada penyakit batuk lama, ya, batuk lama itu kan meningkatkan tekanan intraabdominal, akhirnya ya. Kemudian orang-orang tua yang prostat mengejar mengeluarkan miksi itu harus berkuat, itu semua yang meningkatkan. Saya kira faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya hemoroid. Metafisiologinya ya ada obstruksi di atas ya, tekanan intraabdominal meningkat ya, aliran balik vena terganggu ya, aliran balik vena terganggu, numpuk ke bawah, tekanan di vena meningkat, ya terjadilah pelebaran vena. Aliran darah berubah ya menyebabkan trombus. Ini saya patofisiologi jelas. Ya, hemoroid ya ada berapa jenis? Ada tiga sebenarnya, dua, tapi yang satu itu gabungan ya. Hemoroid interna dan hemoroid eksterna, dan juga digabung ya. Yang membedakan kalau hemoroid interna adalah lihat mukosanya pada saat inspeksi kita lihat ada dilapisi oleh prolapsnya yang keluar ya, yang keluar misalnya keluar ke ada prolaps keluar ke anus, itu dilapis oleh mukosa ya. Kalau yang hemoroid eksterna
dia ada prolas, benjolan yang keluar itu dilapisi oleh kulit sebagian, ada mukosa sebagian kulit. Nah, itu yang membedakan sebenarnya kalau kita lihat secara inspeksi. Ya. Lihat pelebaran dari hemorrhoid interna adalah pelebaran dari plexus hemorrhoidalis interna, ya, jadi yang berasal dari hemorrhoid superior dan media. Kalau yang eksterna itu dari plexus hemorrhoidalis, dari vena hemorrhoidalis inferior. Ya. Hemoroid interna terdapat pada 3 posisi primer yang tadi saya katakan. Kanan depan jam 11, yang tadi saya bilang, kanan belakang jam 7, lateral kiri itu jam 3 ya. Ini yang oleh Miles disebut primary hemorrhoid area. Jadi 3, 7, 11 ingat ya. Awal di situ, plexusnya di situ, sumber dari hemoroid 3, 7, 11. Ya. Kalau hemoroid externa, pelebaran dari hemoroid externa, dari vena hemoroid inferior, jelas tadi ya. Ada 3 hemoroid externa yang sering jumpai. Ya, ada yang bentuk biasa, ada yang berbentuk benjolan dengan trombus. Ya, kalau ada bagian luar trombus yang nyeri, ada warna kebiruan, hati-hati itu sudah ada trombus. Itu nyeri. Dan ada yang buka dalam bentuk skin tag. Ya, skin tag kayak kulit saja yang menonjol di ujung anus kita. Kalau gabungan, ya ini ya interna dan spesialis eksterna. Gabungan hemoroid interna dan eksterna ini biasanya letak di atas dan di bawah. Jadi ada dua, ada di bawah ligamentum. Liga dentata, ya, ada yang di atas. Kalau dia dua-duanya nonjol ke bawah itu sudah gabungan. Ya. Jadi kalau benjolannya berasal di bawah dari linea dentata itu hemoroid eksterna. Sedangkan di atas adalah hemoroid interna. Ya. Nah ini ya, ini ada bantalan ya, di sini melebar, anal kasihnya ya, bantalan ini yang melebar ini interna ya, di atas linea dentata. Ya, ini daerah daerah plexus bantalan anal ya, kasihnya. Ini bantalan pena-pena di mukosa ini ya. Ini 3, 7, 11 ya. Ini jamin di depan. Lihat, ini kalau sudah keluar semua ya. Ini hemoroid ya, ini eksterna ya. Oke, lain lagi. Nah, ini linea dentata ini ya. Ini kalau di bawah ini berarti hemoroid eksterna ya. Ini keluar, ini lihat ada lapisan kulit sebagian eksterna, ini ada mukosa. Ini hemoroid eksterna. Nah, ini anak skin tag. Ini skin tag ada cuma kulit-kulit biasa saja. Ini hemoroid eksterna ya. Ada skin tag. Nah, ini ya. Ini ada skin tag, ini hemoroid dari interna karena mukosa semua ya. Ini ada sebagian kulit berarti dia hemoroid eksterna. Ini ada pembagian grading, pembagian derajat hemoroid ya. Derajat 1 di ini tadi ini skin tag ya. Nah, ini ada hemoroid biasa tapi dilapisi oleh kulit sebagian, ini hemoroid eksterna ya. Ada biru-biru sudah ada trombus. Ya. Nah, ini stadium ya, gradingnya. Grading 1 itu tidak ada penonjolan keluar dari anus ya. Dia masih ada di dalam ya. Tidak ada penonjolan. Tapi yang menyebabkan kita tahu dia adalah hemoroid kalau ada berak darah ya. Kotoran keluar kemudian darah diikuti. Jadi tidak ada benjolan keluar tapi setiap berak darah itu ada darah segar. Nah, itu hati-hati dengan biasanya hemoroid interna grade 1 ya. Jadi benjolan belum ada. Cuma ada perdarahan karena perdarahan di sini
Mungkin karena fesisnya keras, dia gesek ini pembuluh darah sini, akhirnya kotoran diikuti oleh darah yang segar. Gitu, ya. Kalau stadium 2, ya ini penting ya, biasanya hemoroid ini ya ini yang untuk stadium-stadiumnya karena bersangkut paut dengan penanganannya ya, penanganan dan eh, pemberian obat-obatan atau operasi, akan operasi. Stadium 2 itu ada prolaps, ada menonjol keluar, ada benjolan keluar ya, tapi dia bisa masuk kembali ya tanpa didorong ya. Jadi masuk ada pada saat kita mengejan pada buang air besar dia keluar, kemudian dia masuk sendiri. Kemudian juga ini di spontan dia bisa masuk sendiri. Tapi dia ada pendarahan ya, disertai bisa berdarah, bisa juga tidak berdarah ya. Kalau di grade 1 pasti berdarah, kalau tidak berdarah ya normal ya. Kalau grade 1 tidak ada benjolan keluar, tidak ada prolaps yang keluar, tapi ya ada berdarah. Sedangkan di stadium 2 ada prolaps, ada benjolan keluar, tapi tidak tapi bisa ada darah, bisa juga tidak ada darah ya. Tetap dia spontan keluar, spontan dia masuk, ya, tanpa ada darah, bisa juga disertai darah. Kalau stadium 3, prolaps, ada prolaps keluar ke anus, ya, tidak bisa masuk sendiri. Jadi harus didorong dengan jari atau didorong masuk, ya. Itu grade 3, ingat ya. Jadi kalau grade 2 keluar benjolannya tapi bisa masuk sendiri. Sedangkan kalau yang grade 3, benjolan prolaps keluar tapi tidak bisa masuk. Kita harus dorong dengan jari atau apa baru bisa masuk. Dia disertai juga perdarahan, bisa juga tidak dengan perdarahan. Ya. Kalau stadium 4, stadium lanjut, itu disebut juga hemoroid incarcerata. Jadi dia sudah keluar, tidak bisa masuk lagi. Tidak bisa masuk lagi, walaupun dia didorong dengan jari, dia tidak akan masuk lagi. Ya. Tidak akan masuk. Nah, ya, jadi dia bisa berdarah dan ini nyeri ya, pada saat ini nyeri. Jadi dia keluar tidak bisa, biar didorong pun juga tidak bisa masuk. Nah itu grade 4. Itu pembagian-pembagian dari hemoroid interna ya, hemoroid interna ingat ya. Kalau hemoroid eksterna tidak ada pembagian begini ya, cuma ada klasifikasinya untuk hemoroid interna ya. Kalau yang eksterna cuma akut dan kronis saja ya. Kalau yang interna yang ada stadium-stadium. Diagnosis ya, diagnosis hemoroid interna perdarahan pada waktu defekasi ya, darahnya berwarna darah segar ini ya, berwarna merah segar. Kalau biasanya tidak ada nyeri, tidak tanpa disertai nyeri, darah keluar berwarna merah segar ya. Perdarahan pada waktu defekasi, darah segar, kadang tidak nyeri. Nyeri bila kalau sudah stadium ketiga dan 4 atau ada trombus ya, itu baru darah segar. Kadang bercampur lendir ya, ya karena tertumpuk ya untuk campur dengan lendir ya. Prolaps pada saat defekasi keluar tonjolan dari anus. Jadi ada prolaps, ada bagian yang keluar dari anus saat defekasi. Nah, di situ terjadi pembagiannya. Kalau dia masuk sendiri grade 2, grade 3, grade 4 ya. Rasa tidak enak di anus dan atau kadang-kadang terasa nyeri. Jadi ini semua yang anamnesisnya. Kita tanya pada pasiennya. Diagnosis berdasarkan anamnesisnya. Perdarahan pada waktu defekasi tidak disertai nyeri, kadang keluar darah yang berwarna merah segar, ya, kadang ada lendir, ya. Keluar tonjolan dari anus, ya ada prolaps, ya, bisa masuk sendiri, bisa tidak didorong atau tidak bisa sama sekali, ya. Rasa tidak enak di anus atau kadang-kadang terasa nyeri. Iritasi kalau prolapsnya sudah lama, dia mengiritasi daerah sekitar situ, menimbulkan rasa gatal ya. Nah ini kadang ada penyakit gatal-gatal sekitar anusnya ya, pruritus karena biasanya karena hemoroidnya.
Kalau hemoroid eksterna, ya, rasa tidak enak di anus seperti ada yang mengganjal, sama, ya, sama dengan ini, cuma ya nyeri jarang terjadi, hanya timbul apalagi hemoroid mengalami trombus. Tadi saya bilang trombus itu akan nyeri, ya. Hemoroid interna juga tidak akan nyeri, kecuali ada trombus bisa nyeri. Ya. Iritasi kronis bila kulit dalam keadaan kondisi lembab. Jadi anamnesis dari hemoroid eksterna sama saja dengan interna, tapi bedanya nanti pada pemeriksaan fisik apa yang kita lihat, ya. Kalau kalau yang hemoroid eksterna yang kita lihat ada mukosa dan kulit sebagian, sedangkan yang hemoroid interna tidak ada kulit karena di bagian dalam dilapisi, trombusnya itu dilapisi oleh mukosa. Ya. Nah, pada pemeriksaan fisik, inspeksi apakah ada pendarahan ya pada anus, apakah ada prolaps benjolan yang keluar, ya. Kalau tidak kelihatan, pasien disuruh mengejan, ya, disuruh mengejan, Pak, minta tolong coba mengejan. Ya, kita lihat apakah ada prolaps yang keluar, benjolan yang keluar, ya, catat posisinya jam berapa, ya. Nah, benjolan pada tepi anus, ya, di tepi anus mungkin skin tag ini ya itu adalah hemoroid eksterna. Kelainan anorektal lain, bisa ada nyeri, bisa kita lihat ada fisura, ya, bisa kita lihat ada fistelka dan lain-lain. Kemudian colok dubur, ya. Pemeriksaan colok dubur, kalau hemoroid itu kita tidak rasa, ya, karena dia bantalan pena, bukan kalau colok dubur teraba massa tumor, bukan, tidak kita tidak raba massa, ya. Cuma karena kalau kita masukkan jari kita, cuma bantalan-bantalan yang saya, karena ada dia cuma pelebaran-pelebaran vena saja, ya. Jadi tidak teraba massa kayak padat atau apa, ya, kalau colok dubur. Diagnosisnya tadi, sekarang pemeriksaan fisik, anamnesis tadi, pemeriksaan fisik, sekarang dengan pemeriksaan tambahan, ya, dengan anoskopi. Anoskopi kita bisa lihat langsung, ya, kita lihat langsung, oh ini ada pelebaran pena, ya. Sama dengan sigmoidoskopi, kolonoskopi kita lihat langsung, oh ada massa tumor juga di atas, atau ada cuma hemoroid saja, jadi kita melihat langsung, ya. Kalau kolonoskopi itu kita bisa lihat sampai ke ya semua kolon, kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat kolonoskopi, kita masukkan, ya, endoskopi kayak gini, kolonoskopi, ya. Kita bisa lihat langsung apakah kita bisa lihat di sini ada massa tumor kah atau kelainan-kelainan lain di usus besar, ya. Jadi cukup dengan pemeriksaan anamnesis tadi, gejalanya dan pemeriksaan fisik, ya. Kita lihat ada prolaps atau tidak, ya. Kalau pemeriksaan tambahan untuk memperjelas saja, apakah ada penyakit lain, tumor atau di atas atau di mana, ya. Nah, diagnosa banding misalnya ada tumor, ya, di kolon atau rektum. Nah, ini kalau kita raba massa tumor berarti massa keras, hati-hati, kemudian ada tumor, ya. Jadi tumor yang bisa menyebabkan hemoroid juga karena ada bendungan di atas, aliran vena juga terhambat, jadi pembelabaran dari vena. Ya. Fisura ani, ya, nyeri ini fisura, ya. Ada sebenarnya polip. Polip itu ada tangkai, tidak sama dengan hemoroid. Hemoroid itu pembuluh darah, ya. Ini polip, ya, tangkainya. Kondiloma, ya, penyakit ini virus, bukan virus, ya, prolaps rekti, yang rektum yang keluar, bukan pembuluh darah plexus femoris, tapi rektumnya, ya, kelemahan otot-otot akhirnya terjadi prolaps rekti. Itu dasar bandingnya. Tapi jelas kok dengan kita melihat sering-sering melihat, ya, kan bisa kita. Nah, penata laksanaannya. Indikasi operasi untuk hemoroid adalah untuk stadium-stadium grade 3 dan 4, ya. Grade 3 dan 4 saja, ya, sebaiknya, ya. Yang indikasi, ya. Kalau yang grade 1 dan 2 itu kita usahakan dengan konservatif. Konservatif, kecuali grade 2 yang sudah mengganggu, konservatif sudah gagal, ya
yang sebenarnya tidak perlu dioperasi ya karena pasien yang mau ya itu misalnya. Tapi indikasi operasi itu pada stadium, ingat stadium 3 atau 4. Oke. Untuk stadium 2 1 dan stadium 2 itu cuma dengan konservatif. Konservatif pertama dengan diet ya, diet. Diet banyak makan yang berserat ya supaya transit time-nya feses di dalam kolon itu cepat, akhirnya tidak terjadi fekalit yang keras, orang tidak menyedam pada saat modifikasi lifestyle-nya. Janganlah ya suka kemana-mana begadang, merokok apa segala macam ya kemudian ya kehidupan begitu ya harus ya biasa makan makan yang semua ya. Kemudian kebiasaan buang air besar ya, kebiasaan besar jangan mengedan lah kalau kita buang air besar, usahakan kita enggak. Terakhir yang seat bed, but ini seat bed ini terendam air hangat sabun. Jadi ada kita ambil baskom misalnya atau kita pakai apakah kita rendam pakai air hangat, pakai sabun antiseptik kita rendam di situ. Ya, kita jongkok situ rendam supaya dia lunak bisa mengecilkan eh, hemoroidnya. Jadi air hangat pakai sabun ya. Sebelum mandi kita 10 menit. Ya. Bath itu bisa banyak manfaatnya. Bisa dari grade 3, grade 4 bisa berubah menjadi grade 2 ya. Untuk pada pelaksanaannya untuk sekarang banyak yang tindakan-tindakan yang minimal invasif ya, yang tidak perlu tindakan bedah konvensional ya. Karena tindakan mudah yang konvensional itu nyeri sekali. Pasca operasi nyeri sekali ya. Agak nyeri ya. Kita harus kasih tahu kalau yang konservatif itu agak nyeri. Tapi itulah teknik yang paling drug of choice-nya untuk hemoroid adalah bedah konvensional diangkat semua kan ya. Jadi dia bisa hilang hemoroidnya. Ya. Tapi biasa efek sampingnya itu nyeri sekali. Dengan tindakan minimal invasif dan skleroterapi disuntikan saja anti skleran supaya venanya kolaps ya. Kemudian bisa dengan ligasi, karioterapi, banyak ya, ligasi, arterinya diikat, nah, ada infrared banyak. Sekarang ada laser ya, banyak sekarang ya. Banyak tindakan-tindakan yang minimal invasif. Tapi yang konvensional itu drug of choice-nya sebenarnya ya. Prosesnya bukan prosesnya yang terbaik karena kalau semua gagal itu pasti dengan bedah konvensional kita angkat semua. Ini bedah laser, bedah stapler itu tidak katakan minimal invasif. Itu karena nyerinya agak kurang. Nah, ini skleroterapi kita cuma suntik saja daerah hemoroidnya. Ya. Nah, ini ligasi kita ikat saja di sini ada menjolan ini kita ikat saja di sini ya. Ini daerah nekrosis akan jatuh ya. Ini semua ini. Ikat saja. Ini dengan stapler ya kita tarik ke bawahnya ya nanti kalau oke. Jadi untuk bahan barangkali langsung saya tanya jawab ya kalau misalnya atau kita selesaikan saya semua dulu kita lanjut saya dulu ya karena Lalu iya dok, mungkin bisa dilanjutin dulu. ya eh, lanjut saja dengan invaginasi ya.
Sudah kelihatan? Tapi ya dok, sudah kelihatan dok. Kelihatan ya? Kita mulai. Ini setelah mata kuliah ini ada jam berapa lagi? Tapi dok, sudah selesai dok. Sudah selesai ya? Iya. Sampai ya, nanti selesaikan ada ini. Oke, kita mulai dengan invaginasi. Ya, selalu kita mulai dengan definisi invaginasi. Invaginasi adalah intusepsi, artinya bagian usus yang proksimal ke distal, ya, jadi bagian usus ya, mau dari usus ke usus halus atau usus halus ke usus besar, dari ileum ke kolon atau sebaliknya ya. Segmen usus proksimal ke distal. Segmen usus yang masuk disebut intuseptum, bagian usus yang menerima disebut intusepsian. Kalau segmen usus distal yang masuk ke proksimal, ya kebalikannya itu retrograd, intusepsi retrograd atau invaginasi retrograd. Jadi definisinya adalah segmen usus yang proksimal masuk ke distal, itu invaginasi. Invaginasi yang retrograd adalah usus distal masuk ke proksimal, ya. Jadi dia masuk dalam. Tidak ada lumen usus, dia masuk ke lumen. Kalau yang invaginasi yang biasa, dia masuk usus halusnya masuk ke usus besar di lumen usus besar, itu invaginasi ya. Sebaliknya yang retrograd, yang distal ya masuk ke proksimal. Ini paling sering pada anak umur 5 sampai 9 bulan ya invaginasi. Insidensinya 1 sampai ya lumayan 4 per 1000 kelahiran. Rasio laki-laki lebih banyak ya menurut angka-angka penelitian. Dapat terjadi dalam kandungan sebelum bayi lahir ya. Sini kita bisa lihat tidak mengeluarkan mekonium. Hati-hati dengan hisprum. Hisprum juga tidak mengeluarkan ya, tidak mengeluarkan mekonium ya. Oke. Sampai sekarang penyebabnya kita belum ketahui ya, tapi ada faktor-faktor risikonya, faktor-faktor predisposisi ya. Orang pasien anak dengan diare sebelumnya itu kalau diare peristaltik meningkat ya. Jadi peristaltik meningkat, dia dorong, akhirnya bukan dia gerak-gerak, ada yang lambat, dia masuk malah ke lumen khusus yang proksimalnya, yang distalnya ya. Karena diare cepat, diare usus berusaha mengeluarkan kuman-kuman, ya akhirnya peristaltik kencang sekali, malah bukan ini yang jalan, tapi dia masuk ke lumen di bagian distalnya. Kemudian juga makanan padat dini. Nah, anak kita yang biasanya orang tua, nenek-nenek kita ya mau cepat besar dimakan makanan padat memang ya. Padahal pada waktunya ya. Makan padat ya usus itu berusaha untuk mengeluarkan berkontraksi. Akhirnya bisa terjadi polip. Nah, dia polip juga ya. Ada polip di situ yang menghalangi, dia berusaha tetap dia mendorong, akhirnya cepat ya. Ya peristaltik di sini intinya adalah peristaltik dari usus yang meningkat. Ya. Kemudian obat-obat pencahat ya, aksadin, obat-obat dulcolax, apa segala macam itu hati-hati kalau orang-orang yang anak-anak kita berikan atau orang tua ya. Orang tua otot-otot ya otot-otot di situ kurang ya, otot di daerah usus itu jaringan ikatnya sudah kurang, akhirnya bisa terjadi invaginasi ya. Dari sini peristaltik yang berperan. Jadi kalau dia makin cepat peristaltik hati-hati, kalau di bagian ini lambat malah masuk ke dalam lumen usus yang distal. Nah, terjadi gangguan sirkulasi di usus ya. Gangguan sirkulasi kalau terjadi invaginasi, terjadi gangguan sirkulasi usus ya, sirkulasi
cairan limf. Kalau cairan limf terganggu, udem. Ya, udem. Kalau sudah terjadi udem, gangguan sirkulasi di usus, iskemik, gangren, bisa perforasi. Ya. Nah, pada saat inilah terjadi sekresi lendir dan darah. Nah, makanya pada pada anak-anak dengan anak-anak dengan invaginasi, hati-hati dengan khas adalah fesesnya ya, current jelly stool ya, itu feses bertambur darah warna hitam agak yang bertambur kayak gel ya. Current jelly stool itu ya, darah dalam feses ya, sudah lendir. Ini khas untuk suatu invaginasi. Nyerinya, nyeri abdomen bersifat serangan, kolik ya. Jadi kalau ada saluran kolik itu serangan nyeri yang bersifat serangan ya. Jadi kalau ada saluran, ada yang menyumbat di situ, itu bersifat kolik. Karena ada peristaltik, misalnya di usus, di saluran kencing, ada saluran, ada yang menyumbat, nyerinya akan bersifat kolik. Ya. Jadi kolik berarti bersifat serangan. Nanti dia bergerak baru nyeri, ya, peristaltik. Kemudian muntah, ya. Muntah karena ada obstruksi. Jadi usus yang masuk ke usus itu akan terhambat aliran makanan ini segala macam, akhirnya pasien muntah. Pada pemeriksaan fisik kita raba, ada gambaran seperti sosis ya. Jadi ada mengecil bagian ujungnya, kemudian di bagian sebelahnya juga kemudian mengecil, ada bagian melebar, kemudian mengecil lagi ya. Ini gambaran sosis ya. Jadi ada bagian kecil, kemudian membesar, terus di bagian ujung distalnya lagi mengecil lagi. Nah, itu yang gambaran sosis ya. Darah dalam feses, kadang jadi stool. Ini yang khas ya. Darah dalam feses yang disertai dengan lendir. Ya. Oke. Jadi tadi kalau sudah terjadi gangren, sudah ada hitam, nah ini darah sudah hitam ya dalam feses, ini disebut tadi stool ya. Kemudian kalau invaginasinya sampai ke daerah rektal, rektum kita bisa lihat, kita bisa RT, kalau saya kita dapat pseudoporsio ya. Seperti ada porsio di rektum situ ya. Karena dia menonjol masuk sampai ke rektum. Bayangkan itu panjang sekali dia. Ya. Kalau sudah ada warna darah feses sudah hitam, hati-hati. Bisa sudah terjadi gangren. Gangren bisa terjadi bocor ususnya, perforasi ya. Pada gambaran radiologi khas juga ini kita bisa lihat gambaran donat ya. Ini gambaran sign pada invaginasi. Biasanya kita konsul kalau awal-awal ya, tapi kalau sudah jelas ya, muntah dan kita ada gambaran, kita pada pemeriksaan fisik dapat gambaran sosis ya, kemudian berak darah hitam, kemudian ada gel, nah itu jadi tiba-tiba bersifat kolik, itu ya, biasanya USG cuma meyakinkan bahwa ini ada. Jadi diagnosisnya berdasarkan gejala klinik yang khas yang tadi saya katakan dan penunjang dengan radiologi. Kalau awal-awal ya, awal-awal reposisi invaginasi terapi ya, terapi kalau awal-awal ya,
Masih bisa kalau awal-awal datang dengan kolik muntah segala macam, kita suntik, kita pompa dari bawah ya, baru ini kita suntik supaya dari anusnya supaya dia bisa kembali ya, kembali dia tolak yang invaginasi ya, itu untuk yang invaginasi yang bukan retrograde ya, yang ini yang biasa, yang pompakan udara ke atas juga untuk mereposisi ya. Dan juga terakhir operasi ya, operasi yang terakhirnya ya. Tapi rata-rata pasien dengan invaginasi masuk dengan sudah memang tidak bisa lagi kita reposisi dengan dengan barium inem atau udara, dan kita langsung operasi untuk reposisi, mengeluarkan invaginasinya. Nah, tadi saya bilang perforasi, kalau sudah perforasi ya usus bercampur, jadi perforasi isi usus keluar ya, meditasi semua dalam kandung di rongga peritoneum terjadi peritonitis. Peritonitis ya makin jelek dia prognosisnya. Invaginasi direposisi sebelum 24 jam pertama itu bagus ya. Angka mortalitas setelah 2 hari. Ya. Makin meningkat setelah 2 hari terjadi invaginasi, mortalitasnya. Ya. Tapi datang datang sebelum 24 jam karena nyeri sekali ya. Nyeri sekali dan muntah-muntah. Muntah itu ya sudah. Ya, kalau misalnya di daerah terpencil ya biasanya perjalanannya yang bikin lama ini sampai 2 hari, kemungkinan mortalitas agak tinggi. Kalau di daerah perkotaan itu biasanya eh, cepat ya karena nyeri sekali ya, nyeri sekali khas, kita langsung bisa operasi dan dengan prognosisnya bagus. Oke, saya kira cukup ya untuk kombinasi. Sekarang kita masuk yang terakhir, ada waktu ya, itu ini kelihatan, sudah jelas kelihatan ya. Tapi ya dok, kelihatan dok. Oke, ini bahan kita yang terakhir ya, ya lama juga ini ya. Dan jadi diverticulosis atau diverticulosis. Nah ini yang menonjol ini di vertikal ya, di vertikal menonjol di biasanya di kolon ya, yang paling banyak di sigmoid yang paling banyak. Ini kolon ini di menonjol yang harusnya rata mulus, ini ada di vertikal ya, vertikal di taenianya, taenia mesentrik ini, taenia ini ya, itu itu ini yang menonjol ini. Jadi dari dalam kan ini usus besar dari atas peminya kan dari mukosa di paling bawah, kemudian submukosa, ada otot ya, kemudian serosa di atas. Ini bagian mukosanya menonjol ke atas, menonjol sampai bentuk kantong-kantong di vertikal ya. Hmm. Divertikulosis merupakan suatu keadaan pada kolon yang dicirikan dengan adanya herniasi mukosa tadi saya bilang, mukosa yang menonjol melalui tunika muskularis dari bagian otot-otot di otot usus ya, otot kolon itu ya menonjol ke atas dan membentuk kantong berbentuk seperti botol yang tadi. Divertikulosis dapat dibawa dari lahir, tapi umumnya ditemukan setelah lahir. Nah, penyebabnya juga tidak terlalu jelas apa penyebab sekarang. Kalau divertikulitis itu radang ya. Bila satu divertikal atau lebih mengalami peradangan, ada infeksi, apapun infeksinya ya,
Ini yang disebut sebagai divertikulitis. Ini jadi divertikulosis kalau dia belum menonjol dia bentuk kantong, tapi kalau sudah ada radang infeksi dari kuman ya bisa jadi divertikulitis ya. Divertikulitis kalau kuman terus bisa menjadi gangren, perforasi, jadi bisa jadi peritonitis. Anatomi tadi kolon adalah suatu struktur tabung yang panjang ya. Kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara cecum dan rectum ya. Jadi kolon itu ada kolon mulai dari cecum. Cecum itu dia intraperitoneal. Kemudian kolon ascendens naik, dia ekstraperitoneal keluar. Kemudian dia masuk lagi kolon transversum. Kemudian dia keluar lagi ke ekstraperitoneal, kolon descendens. Dan kemudian masuk lagi ke intraperitoneal, kolon sigmoid masuk ke rectum ya. Ini fungsi kolon adalah untuk menyerap air. Pertama menyerap air dan feses teranak ya. Ini tadi ya, jadi sekumnya ini ya transversum ini. Ini dan tadi ya lapisan-lapisannya tadi mukosa paling dalam, kemudian ada muscularis mucosa, kemudian ada submucosa, kemudian lapisan muscularis, yang paling luar adalah serosa ya. Nah, ini tadi di vertikal ya, di vertikal paling banyak di sigmoid ya, di sigmoid paling banyak ini. Paling yang lain tapi paling banyak di ya, sigmoid. Ini penonjolan dari di vertikal ya. Penonjolan di vertikal. Penyebabnya tidak jelas ya, idiopatik. Namun faktor-faktor risiko selalu kalau tidak jelas ada faktor-faktor risiko. Meliputi bertambahnya usia, sembelit ya, orang yang makan diet yang rendah serat ini selalu masalah. Makanya untuk kolon sebagusnya adalah diet dengan tinggi serat. Tinggi serat diet biasanya khusus kolon itu akan berfungsi dengan baik. Kalau tidak ya banyak faktor. Pada orang tua juga ada juga pada kelainan sindrom Marfan dengan jaringan ikat di sekitar itu yang lemah hingga mukosa bila berkontraksi dia keluar ke ke nonjol keluar ya. Ini posisi genetik ya, sampai sekarang belum jelas. Atau bisa lagi, pembentukan divertikel juga disebabkan oleh kombinasi peningkatan tekanan intralunar. Jadi ada peningkatan tekanan intralunar dengan melemahnya dinding usus. Jadi ada peningkatan tekanan, misalnya ada polip, ada tumor ke situ, dia mau peristaltik goyang, tapi pada orang tua sudah lemah, dia punya jaringan ikat, akhirnya bukan menonjol keluar, tapi dia keluar menonjol. Diet serat makanan yang rendah atau menurunkan volume tinja dan meningkatkan waktu transit di ususnya. Jadi kalau kurang diet yang serat rendah, maka transit ya time-nya di feses di kolon itu makin lama. Nah, ini akan memberikan tekanan intrakolon. Pada makroskopi, permukaan kolon sering menumpahkan kantong-kantong yang abnormal yang tumbuh di kedua sisi kolon ya. Jadi, ada tadi saya jelaskan tadi, kelihatan ya. Secara mikroskopi, divertikular kolon adalah kantong terbentuk dari lapisan mukosa. Jadi ada lapisan mukosa, submukosa yang menonjol ke atas, ya, menonjol keluar oleh meningkatnya tekanan intralunar. Kantong tersebut pada terjadi di tempat yang paling lemah, dari kolon. Jadi, makin lemah, ada jaringan ikat yang kurang situ, lemah, otot-ototnya, segala macam. Udah di situ dia muncul di vertikalnya. Di vertikal bila terinflamasi, bila obstruksi terus berlanjut, inflamasi cenderung melebar ke dinding usus sekitar dan meningkatkan spastisitas kolon. Abses dapat terjadi. Infeksi di situ numpuk abses, ya, menimbulkan peritonitis kalau dia pecah, ya. Jadi
pecah, erosi, pembuluh darah, makanya biasanya keluar darah di feses. Ya, bisa terjadi juga ada darah pada feses. Oke, klinisnya ya. Orang yang konstipasi, yang buang air besar susah, ini hati-hati ya. Dia bisa meningkatkan tekanan intralumen dari kolon. Pada orang-orang tua, baiknya disarankan untuk banyak makan serat dan minum air putih. Kemudian ada nyeri, ya kalau sudah ada tanda-tanda radang, nyeri. Tanda-tanda difteриtis akut adalah ilegitas usus dan interval diare, ya nyeri dangkal, nyeri pada ya tidak khas nyeri tapi ada nyeri ya. Ada mual muntah kalau sudah ada obstruksi. Pada inflamasi lokal divertikula berulang, usus besar menyempit yang menimbulkan kram, bukan kecil-kecil dan peningkatan konstipasi. Ya, PSnya makin kecil, masuk ususnya makin kecil, PS makin kecil, ya jelas peningkatan konstipasi ya. Usus kalau feses susah keluar, nanti kecil-kecil baru bisa. Perdarahan kalau sudah terjadi nekros tadi, menimbulkan anemia, defisisi besi, kelemahan dan diagnosisnya berdasarkan ya anamnesis, ya, pemeriksaan fisis, dan penunjang sama ya, anamnesis, pemeriksaan fisis, dengan penunjang dan anoskopi apa segala macam ya, anoskopi jelas kelihatan. Jadi tekan pada kuadran kiri bawah pada saat palpasi ya, ditekan di kuadran kiri karena di kuadran kiri itu banyak di situ yang paling sering ya di sigmoid, tapi juga ada di daerah-daerah kolon ascendens juga kadang ya, tapi jarang. Pada keadaan konstipasi ya biasanya peristaltik akan menurun, ya. Tapi tidak khas gitu ya. Misalnya karena nyeri saja, kemudian biasanya didiagnosis dengan pemeriksaan tambahan ya, jelas. Nah, dengan buatnya enema itu dengan CT scan ya untuk melihat yang paling khas diagnosis yang pasti ya dengan kolonoskopi. Penatasan ringan dapat diobati di rumah sakit dengan bed rest, diet makanan cair, dan juga antibiotik oral ya kalau ringan ya. Diet rendah serat, tinggi serat ya. Setelah 1 bulan bisa mulai lagi diberikan diet tinggi serat ya. Antibiotik diberikan pada semua stadium diverticulitis ya ini. Ya, awalnya ya kita kalau dia sudah nyeri, sudah diverticulitis, ya kita kasih diet rendah dulu. Di 1 bulan baru kita berikan diet yang rendah. Nyeri berat seperti nyeri perut yang terlalu geser, demam dan gejala lain dan infeksi serius dan komplikasi dibawa ke rumah sakit. Ya, kita berikan infus, bed rest ya. Jika gejala tidak menghilang, terus bila nyeri tekan dan demam meningkat, akan melakukan tindakan operasi kalau terjadi perforasi. Ya, komplikasi bakteri selanjutnya dapat menginfeksi bagian luar usus jika pecah. Ya, tadi saya sudah katakan ya. Rongga perut bisa peritonitis, penjepitan usus menyebabkan obstruksi, ya. Juga bagian yang terkena usus besar bisa menginfeksi saluran kemih, ya. Jadi semua di daerah daerah sekitar situ terinfeksi. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, diverticulitis adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada divertikula ya, divertikulum, yaitu suatu kantong yang abnormal pada dinding usus, radang. Divertikulum paling sering saja pada usus besar kolon, biasanya pada yang paling sering di sigmoid. Ya. Divertikulum adalah suatu kondisi radang divertikul ya. Pecahnya divertikul berakibat pada infeksi, pecah bisa jadi peritonitis, menyebabkan peningkatan tekanan intralumen dengan melemahnya tadi.
Diet makanan serat makanan tinggi meningkatkan volume tinja dan mengurangi waktu transit usus. Penurunan tekanan indera. Oke, saya kira bahan saya untuk hari ini saya kira cukup ya. Kalau ada anak-anakku yang mau bertanya, ada waktu kurang kali ya. Ayo, mana kelasnya? Tapi ya dok, Tanya atau bisa di kolom chat bisa atau langsung. Tapi dok, izin Ya, bertanya dok. Tapi dok ya dok. ya. Tapi dok untuk hemorrhoid dok, apakah bisa terjadi komplikasi? Dan jika terjadi komplikasi itu akibatnya akibat dari apa dok kalau hemorrhoid dok? Gimana? Gimana tadi? Eh, tapi dok yang hemorrhoid dok, Ya, apakah dapat terjadi komplikasi dok? Eh, Apabila terjadi komplikasi itu akibat dari apa dok? komplikasinya ya hemoroid itu kan adalah pelebaran vena-vena ya. Komplikasinya kalau pelebaran vena-vena, kalau ada terjadi perdarahan hebat ya, kalau kita fesesnya keras, dia senggol itu vena-vena yang melebar di daerah anus dan keras yang vena yang feses yang keras merobek vena-vena yang ada yang melebar itu darah keluar banyak ya. Apa akibatnya? Anemi ya. Banyak kasus-kasus yang kita dapat di rumah sakit dengan HB45 itu karena hemoroidnya ya. Itu karena pendarahannya ya, pendarahannya eh, yang kita takuti, banyak darah keluar ya. Itu yang bisa apa namanya? Yang bisa efeknya pada hemoroid ya, itu ya. Jadi karena feses yang keras, dia menggesek eh, plexus plexus vena-vena hemorrhoidalis di situ, pecah, darah keluar, pasien anemi. Ya. Ini hati-hati ya. Oke, oke itu jawabannya ya. Ada lagi? Oke dok, ya dok, makasih banyak dok. Oke, ada lagi? Ayo. Jadi untuk mata kuliah saya lagi hari Kamis ya, tapi dok, Kamis. Hari apa? Ya, hari Kamis, kalau nggak salah. tapi ya dok hari Kamis dok. Nah, ya, nanti ya saya lihat. Oke, kalau hari Kamis, nanti kita ketemu hari Kamis lagi ya. Jadi ini hemoroid yang di mata kuliah ini ya hemoroid biasanya banyak kasus-kasusnya. Jadi ya, perlu tahu paling tidak ya impaginasi ya. Itu belajar di situ karena mungkin soal-soal situ banyak juga yang keluar dari hemoroid. Hemoroid itu ya, gradientnya ingat ya. Impaginasi, ingat gejala-gejalanya ya, tanda pemeriksaan fisiknya ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi nanti ya bisa saya di chat saja kalau memang mau apa kenapa apa segala macam ya. Mau lebih jelas ya. Oke, barangkali tidak perlu difoto lagi nih, biasanya kalau begini. Apa biasanya anu Iya dok. di siapa yang anu kayak hostnya?
Kalau memang sudah tidak ada, ya saya cukupkan sampai di sini ya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Kamis lagi. Waalaikumsalam, Tabe. Terima kasih banyak, Dok. Banyak, Dok. Dok.